Oke, untuk paket review atau market news di hari ini, ya. Seperti biasa, nanti saya akan berikan peluang-peluang baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental, ya, yang bisa teman-teman forward ke nasabah kalian atau ke calon nasabah kalian. Baik. Yang pertama, sentimen market. Kita tahu, dini hari tadi menjelang sahur ada agenda pertemuan FOMC dan ada wacana mempertahankan tingkat suku bunga. Apa hasilnya? Oke, yang pertama, Bank Sentral Amerika ini sesuai dengan ekspektasi, yaitu mempertahankan tingkat suku bunga di level 4,50%. Namun yang menjadi sorotan para pelaku pasar adalah pada saat FOMC press conference. Itu kurang lebih sekitar jam setengah 2 tadi, dini hari tadi, ya. Di mana Powell menegaskan bahwa masih berpeluang akan memangkas tingkat suku bunga di tahun 2025 ini maksimal sebanyak 2 kali, ya. Dan beliau juga menegaskan bahwa efek dari kenaikan tarif yang dibebankan oleh Presiden Donald Trump terhadap negara-negara yang ekspor ke Amerika, menurut pandangan beliau bersifat sementara. Oke, selanjutnya sentimen berkembang selain FOMC yang tadi saya katakan bahwa Vladimir Putin atau Presiden Rusia setuju untuk menghentikan serangan selama 30 hari ke pangkalan energi Ukraina. Namun beliau menggarisbawahi atau menegaskan bahwa Putin tidak akan setuju untuk wacana gencatan senjata terhadap Ukraina selama pasokan alat-alat perang, senjata perang dari Barat masih terjadi ke Ukraina. Jadi beliau menegaskan bahwa gencatan senjata atau perdamaian tergantung sikap Barat terhadap Ukraina dan Rusia. Oke, selain itu juga kita tahu bahwa Israel kembali menyerang Gaza, yaitu serangan udara, dan kabarnya sudah menewaskan kurang lebih sekitar 400 penduduk sipil, ya. Itu sentimen market yang berkembang saat ini. Dan di hari ini akan banyak sekali agenda pertemuan Bank Sentral plus rilis data ekonomi high impact. Nanti kita bahas per detail, ya, untuk rilis data dan agenda tersebut. Oke. Lalu mengenai sentimen market dan kondisi dolar Amerika, hingga saat ini dolar Amerika secara teknikal masih berpeluang melemah, turun menurut indeks dolarnya atau DXY. Namun di pagi ini sempat naik, dia terbatas, di mana kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY, ya. Kemarin berada di level 102.95, pagi ini melonjak sedikit dia ke level 103.03. Karena kenapa? Para pelaku pasar melihat bahwa dolar berpeluang apabila efek yang tadi saya katakan, pernyataan dari Powell, efek kenaikan tarif ini hanya bersifat sementara. Jadi para pelaku pasar ada yang membeli dolar, jadi membuat dolar menguat terbatas, seperti itu. Oke. Lalu bagaimana hubungannya terhadap pergerakan market? Ini yang sangat menarik terhadap gold. Jauh-jauh hari pernah saya informasikan ke teman-teman bahwa harga gold menyentuh level 3020 sampai dengan 3050 dan tercapai kemarin tertinggi 3051, terendahnya 3022. Pagi ini kembali membuat all time high barunya 3056, low-nya 3046. Secara teknikal, kenapa kita berpatokan teknikal? Karena memang plafonnya belum ada untuk high-nya, ya kan? Secara teknikal, potensi pergerakan gold masih berpeluang naik. Namun, sekali lagi saya katakan, di time frame weekly dan monthly sudah sangat overbought. Tinggal menunggu konfirmasi di time frame daily. Karena daily-nya masih ada kurang lebih setengah jaraknya menuju overbought. Dan kalau secara levelnya saya prediksi akan ke level 3060 sampai dengan level 3075. Baru berpeluang akan terjadi yang namanya reversal. Reversal maksudnya adalah pembalikan arah. Itu kalau dari secara teknikal. Secara fundamental, salah satu bank untuk peringkat hutang di dunia namanya Fitch memprediksi bahwa dengan kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Trump, ini berpeluang akan menaikkan inflasi Amerika dan pastinya akan membuat Bank Sentral Amerika menahan memangkas tingkat suku bunga, bahkan berpeluang akan menaikkan tingkat suku bunga. Kita tahu
Jika hal tersebut terjadi, inflasi tinggi untuk di Amerika, otomatis Bank Sentral Amerika akan kembali menaikkan tingkat suku bunga dan pastinya dolar akan strong. Oke, jadi antara fundamental dengan teknikal seperti itu sentimen market yang berkembang saat ini. Jadi waspada level yang tadi saya katakan. Kalau supportnya, saya prediksi hanya menyentuh level 3020-an sampai terjauh 3010. Dan nanti malam akan ada rilis data unemployment claim, data pengangguran mingguan. Ya, diprediksi bad for dolar Amerika. Karena sebelumnya 220, diprediksi meningkat menjadi 224.000 untuk pengangguran mingguan. Jika sesuai ekspektasi, maka gold akan semakin bersinar dia, semakin naik. Oke, itu saya memakan bagaimana saat ini dan berpeluang membuat gold masih strong bullish. Oke, kita beralih ke minyak. Harga minyak justru bergerak naik dia, tapi terbatas. Meskipun kita tahu semalam ada rilis data crude oil inventory, data cadangan minyak mentah Amerika, itu dirilisnya bertambah. Harusnya harga minyak anjlok. Namun karena kekhawatiran serangan Israel ke Gaza, ya, yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran perang tarif ini membuat para pelaku pasar membeli harga minyak yang diprediksi sudah berada di level terendahnya. Ini membuat harga minyak menaik tapi terbatas dan sementara. Karena kenapa? Kekhawatiran pasokan, imbas terjadinya gejolak di Timur Tengah masih berpeluang membuat harga minyak anjlok atau turun. Oke, lalu kita beralih ke mata uang yang major rate, Euro, Pound Sterling, Aussie serta Yen. Euro bergerak masih berada di level strongnya, penguatannya. Imbas apa? Pelemahan dari dolar Amerika. Pound Sterling nanti tepat jam 2 siang akan ada rilis data claimant count change atau data pengangguran seperti di Amerika, jobless claim. Ya, itu diprediksi good for Pound Sterling. Ya, dari sebelumnya sekitar 30.000 diprediksi turun menjadi 17.000. Ya, ditambah lagi pelemahan dolar Amerika menjadi berpeluang Pound Sterling akan bergerak menguat. Lalu Aussie, tepat tadi jam 7:30 pagi ada rilis data sektor ketenagakerjaan Australia, ada employment change dan employment rate. Untuk employment change itu dirilisnya sangat buruk, sangat negatif. Karena data sebelumnya sebesar 30.000, aktualnya tadi dirilis minus 50.000. Namun untuk pengangguran unchanged, stabil 4,1%. Hal ini yang membuat Aussie anjlok dia pagi ini. Pelemahan Aussie diprediksi akan bertahan hingga sesi Eropa nanti. Ya, karena sebelumnya sudah menyentuh level 0,64, saat ini bergerak di level 0,63200. Potensi pelemahan Aussie yang tadi saya katakan masih berpeluang terjadi di sesi Asia dan menjelang sesi Eropa nanti. Lalu Yen masih bergerak menguat dia. Meskipun kita tahu kemarin agenda pertemuan Bank Sentral Jepang sesuai dengan ekspektasi, yaitu mempertahankan tingkat suku bunga di level 0,50%. Namun pernyataan Ketua Bank Sentral Jepang Ueda, di mana beliau mengatakan bahwa Bank Sentral Jepang masih berpeluang akan menaikkan tingkat suku bunga kembali di tahun 2025 ini. Ya, ada tambahan yang tadi saya katakan, Powell diprediksi akan memangkas tingkat suku bunga di bulan Juni paling cepat dan akhir tahun 2025 ini. Ya, sambil melihat rilis data sektor kerjaan Amerika plus tingkat inflasi Amerika. Oke, itu mata uang. Lalu indeks saham. Indeks saham Amerika kemarin bergejolak dia, ditutupnya naik, tapi hanya terbatas, di mana Dow Jones Industrial Average naik 1,1%, S&P 0,9% dan Nasdaq 1,4%. Karena kenapa? Imbas pernyataan dari Powell dini hari tadi yang merangsang aset beresiko untuk kembali bergejolak naik. Lalu Nikkei dan Hang Seng. Hang Seng tadi kalau teman perhatikan anjlok dia, turun dia. Karena kenapa? Sangat wajar para pelaku pasar melakukan aksi profit taking. Namun penurunan Hang Seng hanya terbatas karena kenapa? Sektor finansial dan sektor properti di Amerika atau di Wall Street masih positif, masih naik. Jadi potensi kenaikan Hang Seng masih berpeluang terjadi nanti pada saat sesi Eropa. Lalu di Nikkei pergerakannya masih cenderung sideways dia di level 36.700 sama dengan level 37.200.
Karena kenapa? Masih wait and see akan kemana arah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Jepang. Oke, dan nanti malam akan kembali mengadakan webinar plus live trading, dan saya informasikan ke teman-teman mengenai agenda mengundang calon nasabah atau hot prospect kalian ke acara event Trade Guild. Saya informasikan bahwa nanti paling lambat jam 3 sore. Jadi teman-teman bisa koordinasi dengan leader kalian untuk mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Dan untuk linknya untuk webinar nanti malam seperti biasa saya akan share di grup. Baik, untuk paket review saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan silakan.